setelah pensiun baru merasakan nikmatnya sebagai seorang para layang. Asik. Kita pitching namanya. Saat ini saya berada di daerah Gunung Mas dan tujuan kami adalah untuk ke tempat take off ya para layang. Jalan menuju ke para layang kalau hari Sabtu Minggu lumayan macet. Daerah sinilah yang akan kita ambil pemandangannya. Sekarang kita sudah sampai di lokasi paragliding atau para layang. Sekarang saya sudah sampai di tempat take off para layang. Dan baru saja kita saksikan sebuah parasut terbang tandem. Saat ini angin sangat bagus, headwind, sehingga mereka sangat nyaman untuk terbang. It's very excited. Oke guys, sekarang saya sudah berada di puncak Gunung Mas, tempat take off-nya para layang. Jadi Anda sudah lihat tadi sekelilingnya seperti apa. Dan kali ini yang saya akan ajak bicara adalah, bayangkan, orang, number one person in Indonesia. You know, beliau adalah Mr. Gendon. Oke, kita ketemu dengan Mr. Gendon, ya. Oke, Pak Gendon, terima kasih. Saya senang sekali bisa ketemu dari jauh loh, dari Batu. Saya sudah tahu namanya Pak Gendon ada di Bogor sini, makanya saya cari sekarang sampai di sini. Alhamdulillah kita udah ketemu sekarang. Kita sedikit ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Pak Gendon menggeluti hobi ini dari tahun berapa? Oh ya, saya dengar katanya Pak Gendon ini orang nomor 1 nih di Indonesia. Gimana ceritanya? Ya, jadi saya menggeluti olahraga ini sudah sekitar 33 tahun. Wow. Kalau dihitung dari akhir 89. Ada istilah jam terbang nggak, Pak? Ya, kita termasuk Ada logbooknya, ada kita logbooknya. juga nyatet logbooknya juga. Udah berapa jam terbang sekarang? Mungkin ada, kalau number of flight-nya lebih dari 10.000. Oke. Kalau jamnya mungkin ya harus mendata lagi. Oke, lanjut. Tarik tahun Terus, berapa pertama kali? Akhir 89, awal 90-an. Itu saya mulai belajar para layang di Jogja. Jadi ceritanya ketika saya tertarik dengan para layang ini, kebetulan saya kan ingin terjun payung, saya ingin gantole, tapi dua-dua itu tidak terlaksana. Saya hanya punya mimpi saja. Karena sampai waktu detik itu ini gantole, terjun payung belum ya, pernah. saya terjun sudah, akhirnya tandem. Kalau gantole saya belum belum mencoba, tapi kebetulan sudah kedahuluan saya para layang, akhirnya saya sudah fokus jatuh di para cinta layang. dengan para layang. Ya. Jadi ketika saya
tahu para layang ini ketika ada melihat dunia dalam berita di TVRI tahun 87, 88 itu ada jam 9 malam, setiap jam 9 malam kan ada dunia dalam berita. Betul. TVRI menampilkan liputan tentang parapente, ya dulu namanya olahraga parapente, paragliding gitu. Saya kok asik nih gitu, terbang dari gunung gitu kan. Kebetulan saya juga pendaki gunung, saya pecinta olahraga alam bebas. Saya suka mendaki gunung sehingga wah ini asik nih kalau saya bisa para layang itu, saya terbang dari gunung, turunnya nggak usah jalan kaki, terbang aja. Nah, itu pertama kali saya tertarik untuk terbang paragliding gitu. Dan akhirnya ketika akhir 89 itu ada teman saya namanya Dudi Arifayudi almarhum. Beliau mendapat pinjaman parasut para layang. Dan saya diajak untuk ikut berlatih. Kebetulan Dudi itu adalah teman karib saya di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau kemana-mana biasanya saya pergi berdua, sehingga akhirnya saya yang diajak untuk mencoba. Dan akhirnya kita belajar berdua ke Parangtritis, ke kampus itu mencoba para layang pertama kali di Jogja dan Parangtritis itu. Gitu. Menginjak Bogor ini tahun berapa? 90 juga, tapi mungkin bulan April lah. Saya belajar akhir bulan Desember, Januari lah. Akhir Desember, awal Januari sampai bulan Maret itu saya mencoba terbang di Parangtritis. Berapa kali dijual sehingga bisa solo? Enggak dijual. Saya otomatis belajar mandiri, belajar. Jadi pertama kali terbang itu sudah solo berarti? Saya solo karena kan waktu itu memang belum ada yang bisa para layang di Indonesia. Tapi ada temen yang punya parasut, akhirnya kita pinjam, dan itulah yang kita pakai untuk belajar secara otodidak para layang. Berarti nekat juga ya? Ya, untuk orang-orang pendahulu itu pasti akan ada punya sifat keberanian untuk mencoba. Otodidaknya itu tadi ya? Tapi kebetulan saya meskipun punya mental berani, tapi saya juga punya rasa takut, sehingga dengan bekal keberanian dan rasa takut itu saya mencoba para layang sehingga bisa lebih aman. Karena kalau berani itu berarti untuk hasrat mencoba, tapi ketika kita ada rasa takut itu adalah kontrol kita. Berani tapi harus dengan perhitungan juga ya, tentunya. Itulah, ada rasa takut, makanya kita harus punya perhitungan dan sehingga belajar. Kita memulai itu dengan aman. Pertama gitu. kali terbang pasti sudah tahu teorinya dong, bahwa kita terbang harus headwind, tidak oh boleh ya, teori. ya, itu ya. masih ada teorinya. Ya, jadi jangan sampai berani tapi tidak tahu teori, akhirnya crash. Ya, kan ketika kita dipinjamin parasut itu, saya kan di parasut itu ada manualnya. Manualnya masih sederhana sekali. Bahasa Perancis waktu itu saya nggak bisa bahasa Perancis, tapi ada gambar-gambarnya. Jadi saya belajar lewat gambar. Itu ada arah, cara megangnya begini, ada keterangan harus headwind dan sebagainya. Dan kebetulan kan juga berteman dengan teman-teman gandole. Mirip-mirip ya. Dan itu mirip. Ya. Jadi saya belajar ngobrol dengan teman-teman gandole ketika memulai, sehingga dari sisi teknis menyerupai. Kalau alamnya kan sama, hanya kalau gandole bisa terbang lebih pada anginnya lebih kenceng, kita lebih bergerak. Jadi tapi yang nggak mau harus belajar mandiri, karena itulah yang harus kita coba dulu. Angin seperti ini kira-kira ada sekitar 15 knots ya? Enggak kali, bukan 15. Kita biasanya dengan kilometer per jam. Ini mungkin sekitar 17-18 menuju ke 20 km per jam. Kalau saya lihat windshocknya ini di atas 10 knot, Pak. Betul, 10 knot. 10 knot itu kan 18 km. Iya, Ya, betul. ini udah 18 20 gitu ya. Ngomong-ngomong, pasti. berapa banyak anggota PPL atau PPI namanya? PGPI. Oh, PGPI. Ya, sekarang PGPI gitu. Ada berapa orang anggotanya?
Sekarang yang sudah terdaftar di PGPI yang sudah pernah mendapatkan lisensi itu sekitar 3.800. Banyak sekali ya. Ya sudah lumayan banyak, dan ini mungkin jumlah anggota fasi yang terbanyak di antara cabur-cabur lain olahraga dirgantara. Untuk para pemula seperti sekarang ini, Ya. banyak nggak tamu-tamu yang mau ikut terbang? Banyak sih. Kita kan sudah memulai dengan untuk pariwisata. Jadi ketika angin bagus, Sabtu Minggu banyak. Kebetulan kita juga mengembangkan olahraga wisata dirgantara para layang, sehingga seseorang yang ingin terbang tetapi dia tidak mau belajar sendiri tapi ingin merasakan bagaimana para layang, bisa ikut kegiatan para layang dengan dual tandem bersama seorang instruktur. Atau Berapa duit itu, Pak? Mungkin kalau yang lokal di sana mau ya, tahu, kalau mau lokal dengar, 450.000, Kalau kalau asing 550.000. oh begitu ya. Kalau spesial price Mari kita coba. ada Mari kita special coba. price. Jadi Ini promosi nih untuk Pak Gendon, nanti bagi para tamu, kawan-kawan, teman-teman yang mau ikut terbang, carilah Pak Gendon, karena Pak Gendon ini adalah orang nomor satunya di Indonesia. Bisa bayangkan, saya beruntung bisa ketemu dengan orang nomor satu di Indonesia yang akan mengajak kita terbang. Nanti kita akan coba, kita akan ikut terbang seperti apa, dan cuacanya bagus banget, ya, anginnya juga kencang sekali. Oh ya, berapa lama kita bisa bertahan di atas, Pak? kalau sebetulnya kalau kita terbang dengan cuaca yang bagus gitu bisa 5 menit, 10 menit, kadang-kadang bisa sejam, 2 jam. Bisa nggak kita sengaja pakai heat thermal sehingga kita bisa Ya. lebih lama lagi di atas? Ya kalau pas cuacanya mendukung kita bisa terbang lama, bisa berjam-jam. Kalau sekarang ini termasuk cuacanya bagus atau tidak? Ya ini kita karena musim hujan, jadi kondisinya kondisi sangat low lah. Jadi paling terbang sebentar 5 sampai 10 menit. Oh begitu. Thermalnya kurang. Biasanya kalau di puncak bulan-bulan Juni sampai September lah yang bagus, yang terang pas Heat banyak thermalnya kurang ya, karena ini sekarang sekarang musim hujan. dingin, jadi kurang bagus untuk kegiatan. Ada nggak istilahnya Pak, kalau kita misalnya overshoot, lalu kita mau losing altitude, kita pakai circling dulu seperti itu? Jadi kalau di para layang mungkin hampir sama juga dengan di pesawat terbang, kita kan punya U-turn approach atau pola box gitu ya. Ada sirkuitnya ya? Ya, ada sirkuitnya, tapi di tempat tertentu karena kita mengembangkan, kalau misalnya yang pemula-pemula tidak pakai sirkuit, ada downwind leg, base leg, final approach itu Sama istilahnya iya, ya? sama, persis sama. Tapi kita ada yang namanya bikin angka 8, figure of 8, Oh. S gitu. Itu untuk losing altitude juga ya? Nah, itu untuk approach to final. Tapi Oke. kalau losing altitude-nya ya bisa di sisi lain yang apa namanya terbuka dan aman, dia bisa membuat manuver agar turun cepat gitu. Sehingga pas ketinggiannya cukup lalu mengarah ke pendaratan dengan itu U-turn approach kita bilangnya. Ngomong-ngomong, Box, ya. ngomong-ngomong saya udah nggak sabar nih pengen ikutan aja. Tapi nanti ini sekarang anginnya kencang ini, di atas 20, jadi takutnya kita belum terbang tapi nggak maju, jadi kita tunggu dulu sampai anginnya bagus ini. Jadi sekarang juga pada berhenti semua karena terlalu kencang. Terlalu Kita kencang stop. malah bahaya ya? Ya, kita nggak maju. Nggak maju ini ada obstacle di bawah, ada mundur lagi pohon, jadinya. betul, ada lembah, sehingga kita tunggu dulu sampai cuaca bagus. Pohonnya bergerak semua itu. Oh, Bergerak begitu kencang ya. di bawah ya. Itu kita tunggu dulu sampai cuaca. Oke lah kalau begitu teman-teman, kita tunggu sebentar lagi. Kalau pas cuacanya menurut Pak Gendon sudah mulai baik, anginnya sudah mulai sedikit kendor. Kalau kata Pak Heru kan, waktu saya di Batu, Ya. lebih baik dia zero wind daripada tailwind. Oh iya. Tapi kalau headwind terlalu kencang begini juga nggak Nggak bagus bisa. ya. Kalau Oke. zero wind kita bisa take off. Kalau tailwind ya nggak bisa. Jangan, terlalu ya. berisiko. Tapi Berisiko. kalau terlalu kencang juga risiko, kalau tidak bisa maju kita akan terjebak di lembah atau di pohon, sehingga itu yang harus dihindari. Sehingga harus memastikan ketika terbang itu betul-betul anginnya pas sehingga kita bisa terbang dengan nyaman. Itu yang Oke. penting. Ya deh kalau begitu kita tunggu sebentar lagi. Oke guys, sebelum terbang tipsnya apa saja sih yang perlu diketahui oleh
para wisatawan atau para siswa, dan sebelum terbang itu harus begini, harus begitu, supaya kedua-duanya aman. Mari kita dengarkan apa kata Pak Gendon. Silakan Pak Gendon, apa kira-kira tipsnya? Ya, jadi untuk terbang itu setidaknya kita harus mempunyai acuan. Jadi terbang para layang itu orang bilang olahraga yang berbahaya. Ya, orang bilang banyak umum gitu. Kalau saya bilang para layang itu olahraga yang berisiko. Jadi seninya para layang itu adalah bagaimana kita mengecilkan risiko. Nah, untuk mengecilkan risiko itu ada 3 hal. Yang pertama adalah terbang pada cuaca yang ideal, menggunakan alat yang sesuai, dan terbang sesuai dengan kemampuannya. Nah, dari 3 hal itu, kalau kita ikutin 3-tiganya, maka kita terbang aman. Di sisi lain, ketika kita siap untuk terbang, memang harus punya mental yang baik, punya keberanian. Tapi di sisi lain, harus ada rasa takut juga ketika kita melakukan olahraga berbahaya, karena rasa takut itu adalah kontrol diri kita agar kita melakukannya dengan baik, ya, dengan seksama, dengan hati-hati. Ada perhitungan sehingga kita terbang, kita akan aman. Terbang itu harus bisa nyaman, dan ketika kita mendarat kita menjadi gembira, happy, gembira. Kalau nggak gembira, ya kehilangan makna adventurernya gitu. Meskipun dalam kegiatan penerbangan, ya kadang-kadang angin kencang, ada turbulen atau terme gitu menjadi salah satu tantangannya. Tapi yang pasti ketika seseorang itu punya kemampuan yang cukup untuk mengendalikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan di udara, maka penerbang itu akan aman. Dan pasti begitu mendarat, aman, dia gembira. Itu salah satu tujuan kita. Oke, sekarang kita sudah jelas apa yang dijelaskan oleh Maha Guru kita, Pak Gendon. Semoga kita semuanya aman, nyaman, dan selamat. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Baik, Oke. Terima kasih. Cut. The weather is good now, and we are preparing to fly. Everybody starts flying, and we are waiting for the sequence to fly. There is no air traffic control to control the pilots, but we have the radios to contact one to another. Also, the airfield that we land has a radio. I really enjoy it. The wind blows us like a kite to the left, to the right. When the weather is hot, summertime, we will have heat thermal, so the parachute can fly higher and longer time. It needs skill to fly, especially when we will land. We need practice on the ground a few times before we fly solo. We used to use an 8 pattern or S pattern for losing an altitude if we are too high. It is really amazing, and I really enjoy it very much. It is the first time for me fly away over the main road, over the mountains. I have been flying for more than 42 years long, but I never feel very happy like today. I thought I would like to be this sport being my hobby or my side job. I never thought to try this while I was flying as a pilot. And now, after I retired, I tried this adventure thing. By the way, after we land, the people on ground help us to unsecure the parachute. They fold it and bring it return to the place where we take off by the small van that has already waited for us. While we are landing, someone makes a photograph for us. If we like it, we pay 10,000 rupiahs each, but if we don't like it, we don't have to pay it. The price for flying cost 450,000 rupiahs or
$29 for Indonesian citizens, but 550,000 rupiahs, or about $35 for foreigners. Once, when you have arrived at Gunung Mas or Golden Mountain, you have to visit that place and don't miss it. From Jakarta to that place approximately 75 kilometers. Weekdays, it takes almost 2 hours, but on weekends, it takes 3 hours or more. Have a great day in Puncak and enjoy your vacation. Jalan. Oke, lari, lari. Oke. Iya, tangan kirinya lepas. Oke. Agak gini. Naik gini. Ya, oke. Asik. Boleh ngomong. Ini dia sensasi yang luar biasa. Bersama seorang paralayang senior number 1 in Indonesia. Sedap, tiada kira. Ya, gini. Oke, gini ya. Oke. Halo Indonesia. Kita terbang ini di puncak dengan Pak Hanafi ya. Terbang para layang. Beliau penerbang senior ini dari City Lake. Sensasi yang luar biasa. Seumur-umur saya belum pernah terbang seperti begini. Nggak ada kokpitnya nih, Pak. Nggak ada kokpitnya. Wow. Setelah pensiun baru merasakan nikmatnya sebagai seorang paralayang. Asik. Kita pitching namanya. Pitching. Wow. Ini bisa maintain altitude nggak? Kalau cuacanya bagus, ada lift, ada thermal lift, kita bisa maintain itu. Oh. Kita terbang di atas jalan raya. Kita terbang di atas puncak Gunung Mas. Gunung apa namanya sini? Gunung Mas. Ya, Gunung Mas. Riung Gunung. Cuacanya bagus. Melihat mobil, jalan raya lancar sekali. Mantap. Nikmat tiada duanya ini. Nanti yang syuting di bawah ada ya Pak ya? Oh, belum diomongin ini. Nah. Landing, ada yang kopi nggak? Landing video ya. Landing, tolong videoin. Asik, turn to the right. Wow, anginnya kencang sekali. Woi, 360. Sedap. Indahnya alam gunung. Wow, ada dua paralayang, ada 3 ya.
Landing, ada yang videoin nggak ke bawah ya? Tolong ya ini ya. Tiada yang lebih indah. Terbang 42 tahun tidak sensasi seperti sekarang ini. Wow! 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 Sedap! Wow! Kita berada di atas jalan raya sekarang. Hai! Sedap! Oh, nggak bisa naik lagi Pak ya? Nggak bisa naik lagi. Oh, nggak bisa. Ini sekarang lagi losing altitude nih ya? Kita bilang angka 8. Oh, angka 8. Wow, wow. Iya. Asik! Ya, begini aja. Oke. Ya, terus sekarang gimana rasanya, Pak? Terbang. Oh, sangat luar biasa. Pengalaman pertama yang sangat luar biasa. Kira-kira pengen lagi nggak? Atau pengen nyoba sendiri nih? Karena yang wawancara saya nih. Kalau untuk terbang solo jelas belum berani. Belum bisa. Untuk turning bank, to the left, to the right, ataupun untuk air brakingnya juga belum tahu caranya. Karena ini short brief tadi ya. Karena kita belum mendapatkan briefing yang cukup. Untuk terbang solo, jujur belum berani. Kira-kira biasanya berapa kali terbang? Kita biasanya ground training dulu, ground handling, belajar bagaimana mengembangkan parasut. Terus setelah parasut bisa dikembangkan dengan bagus, terus kita terbang dari bukit kecil itu. Oh. Nah, dari bukit kecil itu terbang sekitar 10 sampai 15 kali, naik turun berulang sampai take off-nya bagus, mendaratnya bagus, baru kita terbang dari bukit yang lebih tinggi. Jadi perjuangan besarnya adalah ketika kita latihan ground sampai ketika kita terbang di bukit yang kecil itu. Karena butuh tenaga yang cukup besar untuk naik turun bukit. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Iya. Tapi keren. Wah, terima kasih banget. Ya. Pada saat cuaca bagus, semua para layang siap-siap untuk terbang lagi. Dan sekarang Pak Gendon sedang membawa seorang tamu juga, kelihatannya orang dari Timur Tengah, sedang dipersiapkan untuk tandem.
Hanya dalam waktu hitungan detik mereka akan airborne. 1, 2, 3, mulai terbang. Betapa nikmatnya dan indahnya dunia ini. Asik. Mengudara kurang lebih sekitar 5-7 menit. Dan setelah mendarat, ada tukang foto di sana. Lalu payung beserta ransel dan semuanya diangkut oleh angkot naik lagi menuju tempat semula.